sesuatu yang besar sedang terjadi. Ya, selamat malam pemirsa, selamat berjumpa lagi di acara yang pastinya akan mengubahkan kehidupan Anda, New Life. Pemirsa, apa kabar Anda pada malam hari ini? Tentu saja kami berharap Anda dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, mantap, sebagaimana acara ini. Namun pemirsa, apabila pada malam hari ini Anda sedang mengalami permasalahan yang begitu berat di dalam kehidupan Anda, pemirsa, kami mau katakan kepada Anda bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini, karena memang acara ini ada untuk Anda. Ya, setiap minggunya kami akan hadir menemani Anda dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki kisah hidup dan akan membagikan kisah hidupnya dan nilai-nilai kehidupannya. Ya. Para narasumber kami sangat ingin membagikan kisah hidupnya dan nilai-nilai kehidupannya kepada Anda dan saya dengan satu tujuan supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Ya, dan pemirsa, acara ini kami kemas secara interaktif, di mana kami ingin mengundang Anda untuk turut berpartisipasi secara langsung di dalam acara ini dengan cara mengirimkan kepada kami SMS Anda dan menceritakan kepada kami apapun permasalahan Anda dan mengirimkannya di nomor 0819 08174 kali 1. Ya, saya ulangi pemirsa, sekali lagi Anda dapat menceritakan setiap permasalahan Anda kepada kami dengan menghubungi kami melalui SMS di 0819 08174 kali 1. Ya, tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah berdamai dengan masa lalu. Baiklah, untuk tidak berlama-lama, langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bapak Robert. Selamat malam. Apa kabar ini para narasumber? Ya, luar biasa tentunya Pak ya. Luar biasa. Ya. Tetap semangat dan tetap semangat. Luar biasa. Ya. Ya, baik. Tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah berdamai dengan masa lalu. Dengan alasan apa sih Pak kita angkat tema berdamai dengan masa lalu pada malam hari ini? Silakan. Ya, karena kita sering selalu memikirkan masa lalu sehingga kita tidak memikirkan masa depan, sehingga kita terjebak di dalam pengalaman-pengalaman masa lalu kita yang mungkin bisa juga baik, bisa masa lalu yang indah, ya, tapi kita terus pikirkan yang indah-indah itu, atau juga masa lalu yang kurang baik, ya, sehingga pada akhirnya kita tidak bisa berjalan begitu. Tidak bisa memikirkan masa depan, ya, ataupun masa sekarang. Sama seperti yang akan dibagikan oleh bapak kita yang ganteng ini, yang memiliki segudang masa lalu. Segudang masa lalu ya. Berapa gudang Pak? Atau 2 gudang? Ya. Iya. Jadi kira-kira itulah yang menjadi latar belakang malam hari ini kita mau bagikan ke pemirsa. Baik. Bicara tentang berdamai dengan masa lalu kok kelihatannya mudah gitu ya. Apa Bapak pernah mengalami atau punya pengalaman tentang berdamai dengan masa lalu itu? Ya, berbicara tentang masa lalu terkadang memang segampang tidak semudah maksud saya apa yang dikatakan oleh orang ya. Kalau berbicara soal masa lalu memang setiap orang punya masa lalu ya. Entah seperti apa yang dikatakan oleh Pak Bagus tadi, ada masa lalu yang indah, ada masa lalu juga yang buruk. Nah, tentunya setiap orang, hampir semua orang punya masa lalu. Kalau berbicara soal tema yang sesuai dengan malam hari ini, berdamai dengan masa lalu, tentunya masa lalu yang membuat kita tidak bisa maju untuk ke depannya. Nah, kalau berbicara tentang masa lalu, saya ada cukup pengalaman ya tentang masa lalu yang menurut saya ya kalau sekarang saya ingat ternyata itu ada menjadi satu pembelajaran yang bagus. Tapi ketika beberapa tahun silam ketika saya ingat itu menjadi hal yang sangat menyakitkan buat saya. Nah, ini adalah bukti bahwa perbedaan ketika seseorang sudah berdamai dengan masa lalu dan belum, itu kelihatan di situ. Jadi ketika seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalunya, walaupun dia sekilas mengingat, itu tidak lagi menjadi permasalahan untuk dia bertumbuh ke depan. Sudah tidak lagi menyakitkan hatinya. Ya, tidak lagi menyakitkan hatinya. Dia tidak lagi membenci dengan mungkin ada orang-orang yang mengambil bagian yang katakan merusak masa lalu hidupnya. Dia sudah tidak mengingat itu lagi. Tapi berbeda dengan ketika mereka tidak berdamai dengan masa lalu, sekilas mengingat, saya yakin mereka masih gampang benci atau minder untuk dirinya sendiri. Mungkin bahkan juga saya juga sempat benci terhadap diri saya. Tidak bisa menerima diri saya sendiri, benci diri saya sendiri, minder ketika ingat masa lalu. Saya benci dengan beberapa orang yang bagi saya waktu itu sudah merusak hidup saya. Nah, itu ketika
kita belum berdamai dengan masa Dengan lalu. masa lalu. Ya, tapi ketika kita berdamai dengan masa lalu, sesuatu yang berbeda pasti terjadi. Ya, Gitu. kalau boleh tahu nih Pak, apa Ya. sih Pak masa lalunya? Boleh diceritakan nggak nih untuk kita sekalian dan pemirsa yang ada di rumah? Boleh, boleh. Ya, memang masa lalu saya sedikit langkah memang ya. Tapi saya yakin di Batam ini, karena saya juga bertemu dengan beberapa orang yang hampir mengalami masa lalu yang sama, yang seperti saya alami. Begini ceritanya. Masa kecil saya tidak pernah ikut orang tua. Ketika ikut orang tua mungkin berkisar 4 tahun. Setelah itu saya dipindahkan untuk tinggal bersama kakek nenek ya. Nah, karena dari kecil saya bertumbuh dan kebetulan kakek saya ini adalah orang yang cukup keras dalam didikan ya, cukup keras, cukup tegas dalam didikan, sehingga masa kecil saya ini dididik oleh tangan yang cukup keras. Nah, yang Kita sering menerima kekerasan. betul, dalam sering terima didikan. kekerasan. Apa yang dikehendaki oleh seorang anak waktu dulu itu selalu tidak pernah terwujud, gitu. Selalu tidak pernah terwujud. Ya, selalu ada nilai ketidakpuasan dari pihak orang yang mendidik kita waktu itu ya, kakek nenek saya khususnya. Nah, tapi seiring dengan waktu, yang saya harapkan ada suatu hari saya bisa ikut dengan orang tua. Ya, saya rasa itu harapan juga banyak anak-anak Ya, betul. yang sudah lama tidak ikut orang tua, akhirnya kepingin suatu hari ikut orang tua, mengharapkan contoh. Saya pernah melihat di sekolah ada orang tua gandeng anaknya ke sekolah. Nah, kecil saya berharap bisa mendapatkan perlakuan yang sama. Tapi kenyataannya setelah tinggal dengan orang tua, justru malah hal yang berbeda yang saya alami. Gitu. Ya, sama didikan yang keras, cuman proses yang saya alami waktu tinggal bersama dengan keluarga di kakek nenek saya ini, memang masa kecil saya ini sempat menyimpang karena masa kecil saya ini pernah mengalami pelecehan seksual dengan beberapa katakanlah teman dan saudara saya. Gitu. Nah, jadi masa kecil saya yang kelam ini cukup membuat saya tertekan ya. Sehingga waktu saya kelas SMP, waktu usia SMP itu sudah minder. Lama itu mengalami pelecehan seksual. Ketika saya sekitar kelas 2 SD. Kelas 2 SD sampai sekitar kelas 4 SD ya. 2 sampai 4 bagi saat itu. Nah, sehingga waktu injek masa-masa SMP, janganlah berpikir soal masa depan. Saya sudah berpikir bahwa ke depan saya nggak akan mungkin bisa menikah. Ke depan saya nggak akan mungkin bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Ke depan saya nggak akan memiliki pergaulan yang sehat, teman-teman yang baik. Karena apa? Karena masa kecil itu, saya sudah trauma duluan dengan masa kecil itu. Jadi sudah nggak bisa lagi membayangkan masa depan saya seperti apa. Sudah nggak bisa. Itu sekilas yang saya alami ya. Akhirnya dari tekanan, dari persoalan itu yang saya alami, berkembanglah jadi persoalan-persoalan semakin besar. Mulai ketika masuk SMA, karena sudah merasa diri ini nggak berharga, saya mulai mencari penghargaan di luar, ya, pengakuan dari orang lain. Nah, akhirnya udah merasa karena diri sudah kotor, diri sudah nggak benar, ya sekaligus saya terjun aja ke, katakanlah sudah kotor, ya kotor sekalian akhirnya. Ya, mulai SMA saya jual narkoba dan korban yang waktu itu adalah anak-anak kecil ya. Ya, terus terang anak-anak kecil mungkin sekitar kelas 2 SD, 3 sekitar 2 sampai kelas 5 SD, 4 SD ya. Saya jual narkoba ke mereka padahal saya nggak pernah pakai narkoba. Saya dapatkan narkoba itu, barang-barang itu dengan cuma-cuma. Ya, jadi saya jual ke anak-anak itu, saya mendapatkan keuntungan dari mereka. Sehingga pada satu titik saya benar-benar menyadari bahwa kayaknya kejahatan yang saya buat ini terlalu jahat ya, gitu ya. Karena saya sudah menghancurkan katakanlah satu generasi di bawah saya. Ya, itu saya lakukan ketika saya benar-benar sudah merasa diri saya ini nggak berharga. Nggak berharga. Ya. Ya, sepertinya pada saat itu susah bagi Bapak untuk melupakan masa lalu, begitu ya. Susah. Saya jadi penasaran begitu. Kenapa sih kok begitu susahnya masa lalu itu dilupakan? Ya, kita nggak akan bisa melupakan masa lalu karena
masa lalu itu kan bagian dari hidup kita ya, perjalanan sebuah rangkaian perjalanan hidup. Ya, kadang orang berusaha untuk melupakan, tapi semakin kuat usaha itu, justru masa lalu itu semakin melekat ya. Jadi kita kan, otak kita kan akan bekerja dengan lebih keras untuk melawan sesuatu. Nah, jadi yang akhirnya kita malah semakin pikirkan itu. Nah, itu yang akan menjadikan kita menjadi tertekan ya. Alam bawah sadar kita menjadi tertekan ya, stres lah ya. Betul. Nah, karena kita terus dihantui akhirnya oleh pikiran-pikiran mengenai masa lalu kita, apalagi seperti yang Robert tadi ceritakan, bisa dibayangkan ya bagaimana dia sudah mengalami pelecehan seksual ya waktu kecil ya, tanpa bisa melakukan perlawanan ya, karena masih sangat kecil ya, di usia yang seharusnya dia bermain ya, merasakan masa kecil yang bahagia, malah dia mengalami sebuah beban psikologis ya, juga fisik ya, siksaan fisik dan psikologis.